Sabda Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Selasa, hari kedua dalam pekan suci ini, sabda hidup kembali menyapa hati kita semua. Hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai 33. Dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perjamuan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Para sahabat yang terkasih, kalau Injil di hari Senin kemarin, Yesus berkumpul bersama keluarga besar Betania, yaitu Lazarus, Maria, dan Marta. Hari ini dia berkumpul dengan keluarga besar para rasul. Ngomong tentang keluarga, ya benar orang katakan, istana yang paling berharga itu adalah keluarga. Senang sekali atau adem rasanya kalau keluarga itu berkumpul, semeja makan bersama, sharing bersama. Tentu dalam keluarga ya setiap orang punya keunikan masing-masing.
Karena itu kalau keluarga, anaknya ikut bapak atau ibu, khususnya dalam hal yang positif, biasanya orang mengatakan, itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dia seperti bapaknya, dia seperti ibunya. Tapi kadang juga dalam keluarga itu buah itu jatuh jauh dikit dari pohonnya. Mungkin ada burung yang ambil itu buahnya. Artinya beda. Anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dari semuanya itu ada saja yang beda. Dan itulah keluarga. Termasuk juga para sahabat yang terkasih, keluarga para rasul. Bagaimana Yesus dalam perjamuan makan bersama dengan mereka. Ada dua orang yang sangat menonjol dalam Injil hari ini, yaitu Yudas. Bagaimana Yudas itu akan menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Dan Yudas ini dunianya itu sekitar keuangan, karena memang dia bendahara. Injil hari Senin kemarin ketika itu Maria meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang paling mahal. Dia ngomongnya baiknya itu dijual untuk orang miskin. Tetapi sebetulnya dia mau mencuri uang itu. Dan bagaimana selanjutnya ketika dia menjadi pengkhianat Tuhan Yesus. Lalu yang kedua adalah Simon Petrus. Wah, orangnya itu gagah sekali. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke tempat aku pergi, kamu tidak mungkin pergi. Lalu dia katakan, kemana? Aku pergi, aku bahkan rela akan menyerahkan nyawaku. Begitu gagah sekali. Tapi kemudian bagaimana dalam Injil Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Nah, bedanya Yudas dengan Simon Petrus. Yudas telah menjual, lalu dia menyesal, dia buang uang itu. Tapi akhir hidupnya itu dia bunuh diri sendiri. Lalu Petrus setelah dia menyangkal Tuhan, lalu kemudian dia menyesal dan dia kembali ikut dengan Tuhan. Ini perbedaannya. Para sahabat yang terkasih, di pekan suci ini kita adalah orang-orang yang sangat istimewa, disebut anak-anak Allah, karena kita semeja dengan Tuhan. Begitu indah merasakan semeja dengan Tuhan. Tapi kadang kita seperti Yudas, atau kadang kita bisa seperti Simon Petrus. Pengampunan itu senantiasa diberikan oleh Tuhan. Bagaimanapun dosa, apapun yang telah kita buat, tentu kita sangat berharap supaya setelah kita melakukan kesalahan dan kemudian menyesali segala dosa-dosa kita, kita kembali ke jalan Tuhan. Kita yakin dan percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, kita diteguhkan, dikuatkan dalam menghadapi bahtera kehidupan dunia ini atau dalam menghadapi apa saja. Tetapi kalau kita sudah keluar dari jalan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang tidak tahu lagi mau jalan kemana. Tuhan senantiasa mencari domba-domba yang hilang, tetapi kita juga perlu untuk kembali merasakan semeja loh. Makan bersama dengan Tuhan, merasakan kasih pengampunan dan cinta kasih Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.